wa azwajihim, dari azwat mereka itu, dari istri-istri mereka itu, wa dzurriyyatihim, dan dari dzurriyyah mereka yang saleh. Innaka antal azizul hakim. Jadi untuk kebaikan anak keturunan kita, Ustaz dan Ustazah, sungguh hanya umi saya dulu sering bilang begini. Saya ditinggal orang tua itu dari kecil ya. Beliau selalu bilang, kakekmu itu penghafal Quran. Kakek nenekmu itu penghafal Quran. Bapakmu itu penghafal Quran. Kalau kakek sama nenek, saya sering dengar cerita karena saya ditinggal waktu kelas 1 SD. Saya sering dengar sahabat-sahabat abah saya itu memang selalu cerita yang kali itu. Tapi kalau abah saya enggak pernah saya. Karena saya juga kan harus dites kan ya. Hafal Quran kan harus dites. Pikiran saya sekarang harus dites. Hafal Quran. Namun beliau selalu kalau ada orang tadarus itu selalu menyimak itu dari rumah. Jadi itu terngiang. Sampai terngiang, sampai lama, sampai kalau begitu berarti masa saya tidak terpanggil sih untuk bersama rentetan itu. Rentetan orang-orang soleh. Pun apakah saya tidak berharap dari anak keturunan saya menjadi orang-orang soleh. Yang selanjutnya, hadiah kedua orang tuanya. Apakah ini termasuk tujuan akhirat? Ya, karena lintasnya lintas alam dan tidak sesaat. Kita tahu, dan ini sudah mafhum di mana-mana, bahwa orang tua yang ahli Quran itu memang ya. Makanya saya pernah mengisi kajian tentang ahli Quran itu apa ya. Untuk sementara yang dekatlah dengan Al-Quran. Yang banyak baca Quran. Yang banyak memang mengamalkan. Ingat, salah satu mengamal Quran itu membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Itu mengamalkan Quran. Jangan terkecoh dengan tipuan-tipuan untuk apa menghafal Quran. Sementara tidak bisa mengamalkan. Loh, ingat, menjaga Al-Quran itu mengamalkan Al-Quran. Katakan pada mereka bahwa Allah yang menjaga dan kami juga dianggap menjaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah. Allah menggunakan kami. Pertama, menunjukkan kemahakuasaannya Allah. Yang kedua, bukan menunjukkan Allah jamak ya. Kan makanya belajar itulah pentingnya ilmu. Yang kedua, menunjukkan bahwa ada peran serta lain yang dihargai oleh Allah. Ini kalau dalam hal lain. Tapi kalau dalam hal ibadah, Allah tidak pernah menunjukkan nama kami. Nah, itu uniknya Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Fa'budni misalnya. Sembahlah aku. Aku bukan na. Nah, inna. Benar-benarlah kami. Nahnu. Dan memang kamilah. Nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran. Az-zikra itu nama lain dari Al-Quran. Wa inna, dan benar-benarlah kami lahu, terhadap Al-Quran itu lahafizun, benar-benar. Bayangkan, lahafizun, benar-benar orang yang menjaga, benar-benar bagian yang menjaga. Jadi itu mengamalkan. Jadi hadiah untuk orang tua. Katakanlah begitulah sementara. Makanya siapa yang sebenarnya paling banyak baca Quran itu? Para penghafal Quran. Coba antum bayangkan. Ngafal satu ayat diulang-ulang. Ibu Novianti itu berulang-ulang baca itu. Berulang-ulang baca. Lupa. Baca lagi. Lupa. Bayangkan itu beliau berapa kali itu keluar masuk grup. Saya bilang santai sajalah. Tapi siapa yang lebih banyak dari penghafal Quran baca Quran? Tidak ada. Tidak ada. Penghafal Quran aja. Coba antum tulis. Coba ya. Mau baca Al-Fatihah. Orang yang sudah hafal dengan tidak hafal. Banyak mana yuk? Yang hafal. Mau satu nafas? Boleh. Setengah nafas gin bisa kalau hafal.
Coba bayangkan. Jadi yang banyak, nah katakanlah begitu orang yang ahli Quran itu. Hadiah untuk orang tuanya. Di mana? Tentu di akhirat kelak, karena tujuannya akhirat. Bapak dan Ibu, di padang mahsyar itu, loh Ustazah Isma ini kok enggak ada ya? Katakanlah di padang mahsyar itu, kita hanya mengingat kesalahan dan dosa kita saja. Kesalahan dan dosa kita. Mereka dibangkitkan berdasarkan amal-amal mereka. Ada yang bercahaya memang, tapi juga ada yang hitam legam. Ada yang tertatih-tatih, terseok-seok, dibiarkanlah begitu berdasarkan amalnya. Mereka akan dibangkitkan seperti kecambah itu. Bayangkan berapa miliar manusia. Sekarang ada sekitar 8 miliaran manusia. Silahkan dihitung 8 miliar manusia itu. Uang aja saya nggak pernah lihat, apalagi manusia 8 miliar. Itu sekarang. Kalau dari Nabi Adam, kan banyak itu. Semua akan bingung sendiri-sendiri. Semua akan mencari orang. Semua akan mencari perlindungan. Siapa yang bisa jadi perlindungan? Para nabi, para rasul. Nah, di saat-saat seperti itulah, nanti di saat, terutama di saat hisab, kita, orang tua dari ahli Quran itu, akan mendapatkan kemuliaan karena anak-anak kita. Kita dekatkan dengan Al-Quran, sehingga mereka mudah mengamalkan Al-Quran. Dari mereka lah, untuk kita. Pertanyaannya itu, kita sibuk meminta mereka menghafal Al-Quran, jadi ahli Quran. Untuk kita juga sebenarnya. Sementara kita pun kadang lupa untuk orang tua kita. Padahal ada satu atau dua di antara mereka itu sudah beda alam dengan kita. Yang menanti doa kita. Amal-amal soleh yang bermanfaat untuk mereka. Dari kita anaknya. Dari kita anaknya. Apa yang bisa kita persembahkan untuk mereka? Saya mengkaji lama itu Ustaz dan Ustazah. Apa ya? Apa? Hanya saya bertemu, oh ini Al-Quran. Makanya saya termasuk terlambat yang menghafal Al-Quran. Oh mungkin itulah dari terlambat itu sehingga ada ibrah, ada mungkin pelajaran untuk bisa diambil semuanya. Bahwa semuanya itu bisa hafal Quran. Bisa menjadi ahli Quran. Beruntung mereka yang di pondok, ya beruntung. Cuma jangan bersedih yang tidak di pondok. Biasa saja. Semuanya punya kesempatan yang sama. Di akhirat, kalau tujuannya untuk kedudukan di padang mahsyar di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, itu untuk akhirat. Di padang mahsyar, para ahli Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang mahir dengan Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia. Soffan, soffan, wa malaku, soffan, soffan. Bersof-sof. Kedudukannya beda. Beda dengan yang haur, sibuk seorang, sibuk sendiri, nyari-nyari apa, nyari perlindungan. Ingat miliaran manusia, saudara. Banyak. Tidak terpikirkah kita bagaimana nasib kita besok ya? Kemudian kalau tujuannya juga kemuliaan ahli Quran itu bisa memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Kita punya keluarga tentu kita punya istri, punya anak, punya suami, punya orang keluarga yang kita sayangi. Kita bisa memberi syafaat 10 orang keluarga. Tiket untuk surga. Kan enak ya, masuk surga sama-sama. Kita masuk surga sama-sama. Memang akan sama-sama, Zumaro. Akan bergerombol-gerombol. Mudahan kita dimasukkan Allah SWT dalam gerombolan, dalam kelompok ahli Quran. Makanya jangan bersedih, oh saya baru mulai. Oh, kalau Allah sudah mau masukkan, makanya sempurnakan niat, besarkan niatnya. Mulailah, kerjakan. Jangan pikirkan hasilnya, karena Anda sudah masuk dalam gerbong yang menuju stasiun.
sama stasiunnya akhirat. Tapi gerbongnya itu gerbongnya ahli Quran. Masuklah dan jangan keluar. Teruslah. Walaupun tersiok-siok. Walaupun satu halaman 5 hari, 10 hari. Walaupun tidak ada ya, di grup kita tidak ada. Tidak ada beda. Ya, teruslah. Kemudian di akhirat, derajat surganya juga sendiri. Oh, aku untuk derajat surga. Ya, tidak apa-apa itu akhirat. Karena memang derajat yang bisa diukir sendiri oleh umatnya Rasulullah SAW adalah ahli Quran. Ahli Quran. Kemudian jaminan keharamannya dari api neraka. Kalau Anda, kita jadi ahli Quran, yang benar dekat dengan Al-Quran, mau mengamalkan, yakinlah kalau kita banyak baca Quran, dekat dengan Al-Quran, kita kepengen mengamalkan Al-Quran. Maka ada jaminan keharaman hati kita itu dari api neraka. Masuk surga dengan hati aja.